Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Sobahal khair, sobahan nur, ahlan wa sahlan, ahlan bik. Good morning everybody. Good morning teacher. How are you today? I'm fine. Nah, apa kabar anak soleh dan soleha semuanya? Alhamdulillah sehat, cerdas, semangat, hebat, Masya Allah. Nah, siapa tahu hari ini hari apa? Betul, hari ini hari Jumat. Nah, kalau bertemu dengan hari Jumat, waktunya cerita. Betul sekali, hari ini waktunya kita bercerita. Puk amai-amai, belalang kupu-kupu, yang duduk anak pandai, mendengar cerita bu guru. Nah, sekarang anaknya boleh duduk tertib mendengarkan cerita ibu guru. Masya Allah. Hari ini kita akan bercerita lagi tentang seorang nabi, tentang seorang utusan Allah. Sebelum itu ayo kita kenali dulu 25 nabi dan rasul. Kita nyanyi sama-sama ya. Wahid isnin salasah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatibul anbiya, Muhammad al-Mustafa, Muhammad al-Mustafa. Nah, Masya Allah, sudah tahu kan 25 nabi dan rasul. Nah, hari ini anak soleh dan solehanya kita akan bercerita tentang seorang nabi, tentang seorang utusan Allah, yaitu, mau tahu tidak? Mau. Kalau mau tahu berarti anaknya boleh duduk tertib mendengarkan. Ceritanya hari ini adalah tentang seorang nabi utusan Allah, yaitu Nabi Soleh alaihi salam. Siapa? Nabi Soleh alaihi salam. Nah, anak soleh dan soleha, Nabi Soleh ini beliau hidup bersama dengan namanya suku Samud atau kaum Samud. Nah, kaum Samud ini anak soleh dan soleha, mereka tinggal di daerah yang sangat subur, yang mana di sana hasil pertanian mereka banyak. Mereka banyak menghasilkan kebun-kebun, sawah-sawah, dan sebagainya. Dan mereka juga memelihara hewan ternak yang berkembang biak dengan baik dan sangat banyak. Dan anak soleh dan soleha, kaum Samud ini juga mereka pintar memahat gunung. Mereka membuat rumah itu, mereka mendirikan rumah-rumah besar di atas tanah datar. Nah, mereka juga pintar memahat kayu-kayu. Misalkan mereka mau buat patung, terus mereka pahat nanti kayunya, mereka buat kayu itu menjadi sebuah patung. Tapi ternyata anak soleh dan soleha, mereka itu menyembah berhala, mereka itu menyembah patung-patung yang mereka buat. Astagfirullahaladzim. Maka karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah kepada kaum Samud. Nah, ketika kaum Samud mendengar ajakan atau dakwah Nabi Soleh, mereka tidak mau anak soleh dan soleha. Mereka tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Nabi Soleh. Padahal apa yang dikatakan oleh Nabi Soleh itu adalah perintah Allah. Karena Allah yang mengutus Nabi Soleh. Tetapi anak soleh dan soleha
kaum Samud itu mereka tidak mau mendengarkan Nabi Soleh. Bahkan mereka mencaci-caci Nabi Soleh. Tetapi anak soleh dan soleha, walaupun kaum Samud tidak mendengarkan Nabi Soleh, tetapi Nabi Soleh tidak pernah putus asa dan selalu semangat untuk berdakwah. Sampai akhirnya ada juga yang ikut Nabi Soleh, yang ikut menyembah Allah. Tapi hanya sedikit saja. Nah, anak soleh dan soleha, kaum Samud ini mereka itu sangat keras kepala. Mereka tetap menentang ajaran yang dibawakan oleh Nabi Soleh. Bahkan mereka kaum Samud itu mereka menuduh bahwa Nabi Soleh itu terkena sihir. Padahal Nabi Soleh itu utusan Allah. Padahal juga Nabi Soleh itu berkata yang benar. Tapi kaum Samud ini tidak mau mendengarkannya. Sungguh rugi sekali kaum Samud ini anak soleh dan soleha. Nah, anak soleh dan soleha, suatu hari orang-orang kaum Samud ini mereka menantang Nabi Soleh. Mereka menantang Nabi Soleh untuk membuktikan bahwa ajaran Nabi Soleh itu benar adanya. Tapi anak soleh dan soleha, Nabi Soleh tidak takut. Nabi Soleh menyanggupi tantangan mereka. Nah, setelah mereka berjanji akan mengikuti ajaran Allah, asalkan Nabi Soleh mau nih menyanggupi tantangan mereka, asalkan mereka kaum Samud mau mengikuti ajaran Allah. Kemudian anak soleh dan soleha, Nabi Soleh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah petunjuknya. Tiba-tiba batu yang besar yang ada di depannya itu terbelah. Terus keluarlah dari batu itu seekor unta betina. Kemudian kaum Samud itu mereka melihat tiba-tiba seekor unta betina itu keluar dari batu. Luar biasa. Kemudian Nabi Soleh mengatakan kepada kaum Samud bahwa agar mereka tidak mengganggu unta tersebut. Kalau mereka mengganggu unta tersebut, Allah akan menurunkan musibah azab kepada mereka. Lalu anak soleh dan soleha, dengan adanya unta itu, orang-orang kaum Samud mereka sangat senang karena setiap hari mereka bisa mengambil susu dari unta itu. Tetapi anak soleh dan soleha, ada sebagian orang-orang yang tidak suka terhadap unta itu dan juga tidak suka kepada Nabi Soleh. Mereka mengajak teman-teman mereka yang tidak suka dengan Nabi Soleh, mereka bermusyawarah. Mereka mengatakan unta itu harus dilenyapkan, kata mereka. Ketika esok harinya mereka bersembunyi di tempat yang biasa unta itu ada. Ketika unta itu lewat anak soleh, mereka memukul unta itu dan mereka menyakiti unta itu sampai unta itu meninggal anak soleh. Berarti anak soleh dan soleha, orang-orang kaum Samud itu mereka tidak mendengarkan Nabi Soleh. Padahal Nabi Soleh sudah mengingatkan mereka agar tidak mengganggu unta tersebut. Karena kalau mengganggu unta tersebut, apa yang akan terjadi? Betul, akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah unta itu meninggal anak soleh dan soleha, mereka kaum Samud mengatakan, mana azabnya? Katanya kalau misalkan untanya disakiti, diganggu, akan terjadi musibah yang besar. Mana untanya? Nggak ada pun. Mana musibahnya? Nggak ada pun terjadi apa-apa. Kata kaum Samud itu anak soleh. Kemudian anak soleh dan soleha, Nabi Soleh mengingatkan lagi. Nabi Soleh mengingatkan lagi akan bencana yang diturunkan Allah. Nabi Soleh mengingatkan mereka untuk menyembah Allah. Tetapi anak soleh kaum Samud itu mereka tidak peduli. Mereka sama sekali tidak percaya dengan Nabi Soleh. Tiba-tiba
terjadilah gempa yang sangat besar, gempa yang sangat kencang, dan batu-batu besar jatuh di atas orang-orang Samud yang sangat kafir itu. Dan gempa itu disertai dengan petir halilintar yang menyambar langit-langit, sehingga kaum Samud yang tidak percaya kepada Nabi Soleh, mereka semua meninggal anak soleh dan solehah. Terus apa yang terjadi dengan Nabi Soleh dan orang-orang yang mengikuti Nabi Soleh? Sehari sebelum terjadinya musibah tersebut, Nabi Soleh dan pengikutnya mereka berangkat ke Palestina. Mereka meninggalkan kaum Samud yang sangat kejam, dan mereka semuanya kaum Samud meninggal dunia karena perbuatan mereka yang sangat jahat dan karena perbuatan mereka yang tidak bersyukur, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mereka tanah yang subur sehingga menghasilkan pertanian yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hewan-hewan sehingga berkembang biak dengan baik, dan Allah juga memberikan kaum Samud itu kekuatan sehingga bisa memahat kayu dan membangun rumah-rumah yang besar. Tetapi kaum Samud itu sombong. Mereka mengira bahwa kekuatan semua yang mereka nikmati itu datang dari hasil kerja mereka, padahal semua itu Allah yang berikan. Nah, anak soleh dan solehah, kita boleh melihat kisah Nabi Soleh dan kaum Samud bahwa kita harus bersyukur atas nikmat Allah, atas apa yang ada pada kita. Dan setiap yang ada pada kita itu kita harus bersyukur karena yang memberikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus anak soleh dan solehanya boleh mencontoh sifatnya Nabi Soleh. Walaupun tidak disukai oleh kaum Samud, tetapi Nabi Soleh tetap bersemangat untuk berdakwah. Nah, anaknya boleh mencontoh Nabi Soleh dan tidak mengikuti sifat-sifatnya kaum Samud. Karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat tercela. Kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Karena apapun yang kita miliki sekarang adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anaknya jangan lupa nanti menjawab soal sirah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.